Di hari pernikahan, sang pengantin pria tiba-tiba berubah menjadi seekor ayam jantan. Namun wanita itu sama sekali tidak merasa malu. Bahkan tetap mengikuti prosesi pernikahan dengan penuh rasa syukur. Karena keluarga wanita telah lama jatuh miskin. Dan tiap hari dia disiksa oleh keluarga paman kedua. Bahkan mereka sempat mencoba meracuninya. Agar dia dinikahkan dengan seorang preman kejam. Demi bertahan hidup, dia pun pura-pura buta selama ini. Saat sadar dirinya sudah diberi obat, dia segera mencabut tusuk rambut dan melukai diri sendiri agar tetap sadar. Lalu dengan susah payah melompat keluar jendela melarikan diri. Dalam pelariannya, dia tanpa sengaja masuk ke kolam mandi pangeran. Meski tahu pangeran itu terkenal kejam, dia terpaksa pura-pura tidak tahu dan mengaku dirinya buta. Berharap pangeran bersedia melepaskannya. Karena jika tertangkap oleh sepupu, dia yakin hanya kematian yang menunggunya. Demi bertahan, dia nekat mencium pangeran itu. Sebulan kemudian, wanita itu mulai merasa mual dan muntah. Tabib menyatakan bahwa dia telah hamil. Namun karena tubuhnya lemah, jika janin ini gugur, maka dia akan sulit untuk hamil lagi. Wanita itu memutuskan untuk mempertahankan anak itu. Tiba-tiba bawahannya datang melapor. Ada yang menyebarkan fitnah di depan kediaman jenderal. Si preman membawa pakaian dalam wanita itu dan mengaku bahwa mereka pernah punya hubungan. Bahkan berani menyatakan siap bertanggung jawab menikahinya. Orang-orang pun mulai menghina wanita itu, menganggap dia mencoreng nama baik keluarga jenderal. Tak lama kemudian, paman dan sepupu datang dan memaki wanita itu di depan umum. Lalu memerintahkan agar pintu rumah jenderal didobrak. Begitu masuk, mereka langsung menampar wajah wanita itu. Paman memerintahkan agar dia segera dinikahkan dengan si preman, dan sepupunya juga mendukung. Pelayan wanita itu berusaha melindunginya, tapi malah diseret pergi. Dalam keadaan genting, wanita itu akhirnya mengaku bahwa dia mengandung anak pangeran. Sepupu tidak percaya, karena wanita itu selama ini buta dan tidak pernah keluar rumah. Bagaimana mungkin mengenal pangeran yang sangat berkuasa? Si preman langsung hendak menyerangnya. Wanita itu pun melawan, menusuk tangan si preman dengan tusuk rambut, lalu memperingatkan bahwa pangeran bukan orang biasa. Apa mereka tidak takut mati? Si preman justru semakin menjadi-jadi, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba pangeran muncul di tempat kejadian. Ternyata selama ini pangeran terus menyelidiki jejak wanita itu, dan saat tahu identitasnya, dia langsung datang ke rumah jenderal. Melihat kejadian itu, semua orang langsung berlutut ketakutan. Namun pangeran justru mendengar sendiri semua ucapan kasar si preman. Dia pun langsung mencabut pedang dan menghukumnya. Keluarga paman segera berlutut memohon ampun, tapi pangeran tidak peduli. Setelah yakin bahwa wanita di depannya adalah wanita malam itu, dia justru marah dan ingin membunuhnya. Meski wanita itu sudah menjelaskan bahwa semua terjadi karena dijebak oleh sepupunya, pangeran menolak percaya bahwa dunia ini bisa seaneh itu. Merasa ajal sudah dekat, wanita itu memeluk perutnya secara refleks. Pangeran kaget saat menyadari dia sedang hamil. Demi melindungi anak ini, wanita itu bersumpah tidak akan memberitahu siapapun soal ayah sang anak, dan bersedia membesarkannya sendirian. Namun pangeran malah murka, berniat membelah perutnya untuk melihat berapa banyak hatinya. Wanita itu gemetar ketakutan saat pedang hampir mengenai tubuhnya. Untung saja kepala pelayan datang dan menghentikannya tepat waktu.